Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Sistem Informasi Keuangan Pemerintah sebagai final assignment. Terdapat 6 materi yang akan saya bahas satu persatu. Let's learn. Materi yang pertama, pengadaan barang dan jasa 1. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan pengadaan barang atau jasa adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Terdapat prinsip pengadaan barang atau jasa. Terdiri dari 6 prinsip, antara lain efisien, transparan, bersaing, akuntabel, efektif, terbuka, adil. Pihak pelaksana pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, swakelola. Swakelola ini dikelola sendiri untuk pengadaan. Pihak pelaksananya, pengguna anggaran atau AP, atau kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, unit layanan pengadaan atau ULP, atau pejabat pengadaan, dan panitia atau pejabat, serta penerima hasil pekerjaan. Yang kedua, melalui penyedia. Melalui penyedia ini melalui berbagai jenis instansi yang dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk pihak pelaksanaannya sama seperti swakelola, namun di sini terdapat tambahan tim pengadaan. Materi yang kedua, pengadaan barang dan jasa 2. Pada 6 Desember 2007, dibentuk LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jenis pengadaan barang atau jasa terbagi menjadi 2. Yang pertama, swakelola. Landasan hukum swakelola ini diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018. Perencanaan swakelola antara lain yang pertama menetapkan tipe, kemudian penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, dan kemudian penyusunan RAB. Untuk tipe swakelola terdiri dari 4 tipe. Tipe yang pertama, swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga. Tipe yang kedua, oleh kementerian atau lembaga lain. Tipe yang ketiga, oleh ormas pelaksana swakelola. Tipe yang keempat, oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Yang kedua, penyedia. Landasan hukum penyedia diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Proses pengadaan barang atau jasa melalui penyedia antara lain melakukan perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, lalu proses pemilihan, kemudian pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Pelaksanaan ini dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. Materi yang ketiga, pencairan anggaran. Pencairan anggaran diatur dalam PMK 178 PMK 05 2018. Untuk alur pencairan anggaran dimulai dari merencanakan APBN, kemudian menetapkan DIPA atau pagu anggaran, dan kemudian melakukan pencairan anggaran berupa uang persediaan dan uang langsung. Pihak yang berkaitan terdiri dari pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM, pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan bendahara pengeluaran. Untuk dokumen pencairan anggaran terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, surat perintah pencairan dana atau SP2D, arsip data komputer atau ADK, dan surat perintah bayar atau SPBY. Jenis pencairan anggaran pemerintah terbagi menjadi 2. Yang pertama, UP atau uang persediaan, merupakan uang muka kerja Satker yang mengadopsi sistem Imperial Fund dalam pengelolaan kas kecil. UP ini dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran seperti belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Yang kedua, LS atau langsung, merupakan pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas melalui penerbitan surat perintah pembayar langsung.
Untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS, yaitu pembayaran dari BUN atau KPPN kepada rekanan atau pihak ketiga. Materi yang keempat, pelaporan keuangan pemerintah. Alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Terdapat dua bagian. Pertama, bagian atas. Bagian ini dilakukan oleh kementerian yang ada di pemerintah pusat dengan sistem SAI atau sistem akuntansi instansi. Satker dan Satker BLU menyusun laporan keuangan diserahkan pada masing-masing kementerian ataupun lembaga yang menaungi wilayah atau provinsi. Kemudian diserahkan kepada eselon 1, kemudian diserahkan pada kementerian atau lembaga pusat, kemudian akan dihasilkan LKKL atau Laporan Keuangan Kementerian Lembaga berupa LRA, Neraca, dan juga CALK. Kedua bagian bawah, bagian ini dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau Bendahara Umum Negara dengan sistem SABUN atau sistem akuntansi Bendahara Umum Negara. KPPN menyusun laporan keuangan, kemudian diserahkan pada Kanwil DJBP, kemudian diserahkan pada APK DJBP, dan kemudian diserahkan ke bagian akuntansi BUN. Kemudian akan dihasilkan LKBUN atau Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang terdiri atas laporan arus kas, LRA, neraca, dan juga CALK. LKKL dan LKBUN akan dikonsolidasi, kemudian hasilnya adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang diserahkan pada Presiden. Presiden akan menyerahkan kepada BPK untuk diperiksa, kemudian memberikan hasilnya berupa opini tertutup, yang mana opini tersebut akan diserahkan kepada DPR. Materi yang kelima, pengawasan internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Auditor pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama, auditor eksternal pemerintah yang terdiri dari BPK. Yang kedua, auditor internal yang terdiri dari pemerintah BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat di daerah. Unsur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pemantauan pengendalian internal, kegiatan pengendalian, dan juga informasi dan komunikasi. Untuk tugas dan fungsi auditor internal pemerintah, yaitu sebagai audit sebagai aspek keuangan tertentu, sebagai audit kinerja, sebagai audit dengan tujuan tertentu, melakukan review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya, dan juga memberikan jasa konsultasi. Materi yang keenam, pemeriksaan keuangan pemerintah. Auditing merupakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang dapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis audit terdiri dari audit internal dan juga audit eksternal. Untuk perbedaan audit swasta dan pemerintah bisa disimak di bawah ini. Siklus pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang belum diaudit dari instansi akan diserahkan kepada BPK. Kemudian BPK akan melakukan proses audit laporan keuangan tersebut dan juga menemukan temuan audit. Kemudian temuan audit itu diserahkan pada bagian instansi atau auditor untuk memberikan tanggapan. Tanggapan ini akan dilakukan penyesuaian untuk laporan keuangan. Tanggapan dan juga laporan keuangan yang sudah disesuaikan akan dilakukan review oleh BPK, kemudian akan menghasilkan LHP dan LK Audit. Dua laporan ini kemudian akan diserahkan kepada instansi dan juga kepada DPR atau DPRD. Sekian penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.